Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Yes. Kok kayaknya belum semangat? Coba, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, tepuk tangan. Ibu latihan dulu ya. Ya, Bu. Ahmad Anang, Saya, Bu. Alvaro Deonda, Saya, Bu. Ashir, Saya, Bu. Algi, Saya, Bu. Atika, Saya, Bu. Fengki, Saya, Bu. Irza. Masuk, Bu. Ada yang tahu kenapa Irza udah masuk? Sakit, Bu. Oh, sakit. Kalau begitu kita doakan semoga Irza cepat sembuh ya. Amin. Mufidah, Saya, Bu. Gilang, Saya, Bu. Ika, Saya, Bu. Raka, Saya, Bu. Vicky, Saya, Bu. Hairil, Saya, Bu. Janet, Saya, Bu. Giska, Saya, Bu. Berlia, Saya, Bu. Fiona, Saya, Bu. Rani, Saya, Bu. Syifa, Saya, Bu. Rafanda, Saya, Bu. Ditya. Saya, Bu. Nah, berarti hari ini yang tidak masuk Izal ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa kita kepada tanah air, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Iya, Bu. Silakan Giska, dipimpin.
kalian ya? Iya, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat? Masih, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, baik. Harus fokus ya. Ya, Bu. Nah, oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Magnet, Bu. Nah, tentang magnet. Ya. Sekarang guru tanya, apa sih magnet itu? Kemarin? Benda ya? Nah, benda yang bisa menarik benda lain ya. Terus di rumah kalian apakah ada yang punya kulkas? Ada, Bu. Siapa yang punya kulkas di rumahnya? Saya, Bu. Nah, rata-rata semuanya punya kulkas ya. Ya. Kalian tahu tidak kenapa kulkas itu kalau ditutup tanpa dikunci bisa tertutup rapat? Karena ada magnet. Nah, ya betul sekali. Terus kalian juga pernah lihat kan kalau misalkan di rumahnya kalian tidak ada, kalian mungkin lihat di rumah tetangga atau dimanapun, ada nggak mainan yang biasanya tertempel di pintu kulkas? Ada. Kenapa itu ya? Kok bisa menempel gitu? Kenapa? Karena ada magnet. Nah, ya betul. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet dan sifat-sifatnya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan magnet dan sifat-sifatnya dengan benar. Ya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Ya. Coba Bu Guru ada tayangan video untuk kalian ya. Diperhatikan ya. Iya, Bu. Silakan keluarkan dulu alat tulisnya. Sambil menunggu videonya, silakan kalian keluarkan dulu alat tulisnya. Dan buku paketnya dibuka tentang magnet. Ya, magnet. Tuh. Coba diperhatikan, disimak dengan baik ya videonya ya. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah adik-adik, coba lihat, apakah kalian tahu benda apa itu? Iya, betul, itu adalah magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Ingat,
hanya mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Seperti besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik tinggi oleh magnet. Coba perhatikan. Wah, langsung menempel bukan? Nah, adik-adik, benda-benda yang ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Ingat, disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Dan yang kelima, apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Menarik bukan? Coba perhatikan gambar berikut. Ya, jika berbeda kutub akan tarik-menarik, jika senama akan tolak-menolak. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik atau yang kita kenal dengan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada benda non-magnetik. Benda non-magnetik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik. Adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, merkuri, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan magnet. Yang pertama adalah cara induksi, yaitu dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam dengan magnet. Maka logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua, dengan cara menggosok. Batang besi atau baja yang digosok-gosok pada magnet akan menyebabkan batangan besi mempunyai sifat kemagnetan. Dan yang ketiga adalah cara dialiri arus listrik. Magnet dibuat dengan cara dialiri arus listrik, dan medan magnet yang ditimbulkan disebut elektromagnetik. Contoh manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, untuk pengeras suara atau speaker. Yang kedua, dinamo. Yang ketiga, kompas, dan lain-lain. Adik-adik, kita tahu magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sekarang, mari kita mengenal macam-macam bentuk magnet serta pemanfaatannya. Yang pertama adalah magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau golok.
Manfaat magnet batan yang pertama adalah pada sebuah ujung gunting untuk memudahkan dalam mengambil jarum jahit. Yang kedua, terdapat di bel listrik untuk menggerakkan remote lonceng. Yang ketiga, terdapat di papan catur agar sebuah catur tidak mudah terguling. Yang keempat, pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik. Yang kelima, untuk mengangkut benda-benda dari besi. Yang kedua adalah magnet jarum. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Pemanfaatan magnet jarum sendiri adalah sebagai kompas untuk menunjukkan arah mata angin. Yang ketiga adalah magnet U atau yang kita sebut dengan magnet ladang, berbentuk seperti tapal kuda atau seperti huruf U. Pemanfaatan magnet ladang pada umumnya digunakan untuk mengambil klip kertas atau potongan kecil logam yang sulit dijangkau dalam suatu bangunan atau mesin. Yang kedua, banyak digunakan dalam pelajaran. Yang ketiga, digunakan sebagai komponen bel listrik. Dan yang keempat, digunakan dalam generator listrik pada kendaraan bermotor. Yang keempat adalah magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Pemanfaatan magnet cincin sering digunakan untuk sistem audio atau pengeras suara. Yang kedua, dibuat magnet mainan anak. Yang ketiga, untuk mengangkut sampah besi. Dan nomor 5 adalah magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Magnet keping sendiri sering kita temukan sebagai hiasan-hiasan kulkas. Coba kalian perhatikan hiasan-hiasan yang ada di kulkas kalian. Yang keenam adalah magnet silinder. Magnet ini berbentuk menyerupai tabung panjang. Magnet silinder dalam pemanfaatannya sering digunakan untuk speaker dan dinamo, kemudian pada kunci shock untuk memudahkan mengambil mur dan baut. Nah adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat belahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Ya. Nah, anak-anak, dari tayangan video yang tadi sudah dipaparkan, informasi apa yang bisa kalian pahami? Pengertian magnet, sifat-sifat magnet, benda magnetik, dan non-magnetik. Pertama apa tadi video? Sifat-sifat magnet. Terus Pengertian magnet, pengertian magnet, benda magnetik, benda magnetik, dan non-magnetik.
Rangkaian magnet. Terus benda magnetik dan non magnetik. Terus apa lagi tadi? Jadi salah magnet. Cara membuat magnet. Ada lagi satu apa? Jadi magnet. Macam-macam bentuk magnet. Tuh ya. Terus tadi di sana juga ada kan ya? Hiasan kulkas. Ya. Berarti itu menggunakan magnet apa tadi itu? Magnet? Kepik. Ya. Terus tadi juga disebutkan apa tadi pengertian magnet? Apa tadi pengertiannya magnet? Magnet adalah, coba tadi. Magnet adalah yang keras, kurang keras kami. Ya, bisa, bagus. Ada yang lagi? Apa pengertian magnet itu? Mungkin bisa? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain. Bisa, magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain ya. Di sekitarnya ya, contohnya logam, itu banyak ya, contohnya ya. Kemudian tadi juga disebutkan ada sifat-sifat magnet. Betul? Betul. Apa sifat-sifat magnet itu? Lagi? Sifat-sifat magnet? Dari benda tertentu ya, bisa. Coba Fiona. Gaya magnet dapat menembus benda sangat kuat. Ya, gaya magnet dapat tembus benda, bisa. Kemudian coba mungkin apa tadi? Tadi di video itu apa tadi? Sifat-sifat magnet dapat menarik benda. Yang kedua apa tadi Fiona? Gaya magnet mempunyai dua kutub. Betul. Apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Terus apa lagi? Apa lagi Fiona? Gaya magnet paling kuat terletak di kutub dua magnet. Nah, daya terkuatnya itu terletak di kutubnya, ya. Tuh. Terus tadi kan disebutkan ada benda magnetik dan non magnetik, ya. Apa tadi ya yang disebut benda magnetik itu? Benda magnetik itu apa? Pengertiannya? Benda magnetik pengertiannya apa? Benda magnetik tadi sudah disebutkan kan sifatnya, ya. Apa tadi sifatnya? Sifat magnet. Yang pertama tadi Vio, dapat menarik benda. Yang kedua apa Vio? Gaya magnet dapat menembus benda. Gaya magnet dapat menembus benda. Kemudian yang ketiga apa Vio? Magnet mempunyai dua kutub. Nah, magnet mempunyai dua kutub. Magnet punya dua kutub, yaitu Kutub utara. kutub utara dan selatan. Nah, ada lagi? Gaya magnet paling kuat terletak Nah, gaya magnet yang paling kuat itu terletak pada gaya magnet paling kuat terletak di kutub magnet. Nah, tuh.
Tuh, ya, itu sifat-sifat dari magnet. Coba tadi kan disebutkan di sana juga ada benda magnetik dan non magnetik. Apa sih yang dimaksud benda magnetik itu? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, bagus. Benda magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa tadi lagi? Benda magnetik itu apa tadi? Apa tadi? Tidak mendengarkan. Makanya perhatikan lagi. Apa tadi benda magnetik? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau benda non magnetik? Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Non magnetik itu dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja itu tadi? Feromagnetik dan paramagnetik. Bagus sekali, Vicky ya. Bagus. Kalau apa tadi benda paramagnetik dan feromagnetik dan paramagnetik. Kalau feromagnetik itu gimana? Ya, tapi nadinya itu lemah. Ya. Ya. Tidak diperhatikan, Andika tidak memperhatikan. Jadi tadi juga dipaparkan, ya. Bagaimana cara membuat magnet? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana tadi dari tayangan video cara membuat magnet? Coba lihat. Ya, dengan cara induksi. Terus dengan cara menggosok. Ya, betul. Coba tadi cara membuat magnet, ya. Cara membuat magnet. Lalu sini ya. Cara membuat magnet. Ya, apa kan tadi? Dengan cara induksi. Kemudian dengan cara gosok. Terus dialiri arus listrik. Nah, ada lagi? Ada lagi? Ada. Itu cara membuat magnet tadi ya. Sudah dipaparkan juga dengan cara induksi, dengan cara menggosok dan dialiri arus listrik. Bagaimana sih caranya kalau dengan induksi itu bagaimana? Menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, besi atau baja. Dengan cara menempelkan, ya, induksi. Berarti itu menempelkan, ya. Kalau dengan cara menggosok gimana? Kalau dengan cara menggosok gimana? Dengan cara menggosok gimana? Tadi sudah disebutkan dengan cara menggosok. Sekarang kalau dialiri arus listrik itu bagaimana? Tadi Gunakan baterai. ya bisa, bagus Hairil, bagus. Tepuk tangan Hairil, bagus jawabannya. Bagus tuh. Dari artistik bagus ya. Coba sekarang tadi kan juga dipaparkan tentang macam-macam bentuk magnet. Ya kan? Ya. Ada apa saja di sana? Ada bentuk terus magnet batar, terus magnet jarum, apa lagi? Cincin, apa lagi? Magnet keping, bagus. Terus apa lagi? Magnet silinder, apa lagi? Ladang. Magnet ladang itu disebut juga dengan magnet
biasanya? Dinamo sepeda. Dinamo sepeda. Terus apa lagi? Generator. Generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Ya, itu. Kemudian kalau magnet jarum, kenapa kok bisa dikatakan magnet jarum? Karena menyerupai jarum. Karena bentuknya menyerupai seperti jarum pada kedua ujungnya. Ya, biasanya kalau magnet jarum itu biasanya digunakan untuk apa sih? Kompas, betul. Untuk apa itu kompas, Billy? Bagus, tepat sekali, betul kayak gini. Ya berarti, magnet jarum itu untuk kompas ya, biasanya digunakan pada kompas dan penggunaannya itu biasanya untuk mencari arah matahari. Nah, sekarang tadi juga ada magnet U. Disebut magnet U itu apa ya? Tadi persamaannya apa? Nah, magnet lada, magnet U atau magnet lada. Kenapa kok disebut magnet U ya? Karena bentuknya seperti huruf U. Kan itu bentuknya U, ya? Karena bentuknya seperti huruf U. Nah, biasanya kalau magnet radar itu digunakan untuk apa? Digunakan sebagai komponen listrik. Bisa itu. Tadi dipaparkan penggunaan magnet radar atau U itu untuk komponen bel listrik. Ya, berarti magnet radar atau U itu kan berbentuk U, ya, menyerupai huruf U atau disebut juga dengan magnet radar. Ya, biasanya digunakan untuk komponen dalam bel listrik. Ya. Terus tadi ada magnet apa lagi ya? Magnet cincin. Kenapa kok disebut magnet cincin? Karena bentuknya menyerupai cincin. Biasanya terdapat pada apa itu ya magnet cincin itu ya? Speaker, bagus, pinter. Terus mainan anak, ya betul. Kan biasanya kalian punya kan ya? Magnet yang seperti cincin seperti ini yang kecil, ya kan? Biasanya itu buat mainan anak. Itu biasanya. Karena bentuknya bulat dan menyerupai cincin, ya. Tadi juga disebutkan ada yang namanya magnet keping, ya kan? Ya. Dan juga magnet silinder, ya. Kalau magnet keping dan magnet silinder itu bagaimana ya? Magnet keping memiliki bentuk seperti kepingan logam, biasanya sering ditemukan. Magnet keping itu memiliki Bentuk seperti kepingan logam. bentuk seperti logam. Biasanya ditemukan di apa? Hiasan-hiasan pelikas. Hiasan pelikas. Kan tadi sudah dibahas, ya sudah disebutkan. Sedangkan magnet silinder Menyerupai tabung panjang yang biasanya terdapat pada speaker dan dinamo. menyerupai tabung panjang yang biasanya digunakan untuk speaker atau dinamo. Jawaban yang sangat bagus sekali. Katakan Rufio. Coba dari tadi Rufio terus ya yang menjawab. Yang lain kemana? Semangat dong. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat kalian? Ya. Lanjut. Selain itu apa lagi
speaker. Ya. Pemanfaatan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Ya, kalian yang tadi sudah disebutkan. Pemanfaatannya itu banyak sekali manfaatnya. Sebagai dinamo sepeda, ya, generator atau pembangkit tenaga listrik, ya kan? Kemudian sebagai apa lagi tadi ya? petunjuk arah. Petunjuk arah. Magnet apa tadi itu ya? Magnet jarum. Nah, terus apa lagi? Apa lagi manfaatnya tadi? Untuk mainan anak-anak. Terus dinamo sepeda, generator atau pembangkit tenaga listrik. Terus apa lagi? Kompas. Terdapat pada komponen listrik itu ya. Nah, banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Sebelum guru melanjutkan soal, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya, ada apa-apa. Guru siap menampung pertanyaan dari kalian. Tentu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, Rizka tadi mau tanya apa? Bagaimana cara membuat magnet dengan cara induksi? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara membuat magnet dengan cara induksi? Tadi ada yang bisa menjawab? Silakan coba. Nah, bagus sekali Hairi, pintar. Dengan cara menempelkan magnet. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bu Guru ada tugas buat kalian, ya. Nanti kalian itu akan melakukan praktikum untuk mengidentifikasi sifat dari magnet dan mengelompokkan benda magnetik dan non magnetik. Untuk itu, Bu Guru minta tugasnya dikerjakan secara berkelompok, ya. Untuk pembagian kelompoknya, Bu Guru yang pilih ya. Nanti coba lihat ya ke kelompoknya sifat. Silakan di bawah kalian bisa keluarkan alat-alat dan bahannya yang sudah kalian bawa dari rumah, yang sudah diceritakan sama Bu Guru. Lihat ya, ayo lihat dulu. Kemudian pilih masuk kelompok sini. Jalan pindah sini. Adik-adik, Bu, ini apanya? kelompoknya sini sampai. Iya, yang pindah Kika sini Kika. Iya. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya. Kemudian ini apa? Berlin. Gila, pindah sini. Atika, silakan pindah ke sini.
tapi dikerjakan dengan kelompoknya. Ya, kerjasama ya, maksudnya harus kompak. Tidak ada yang satu kerja, satu ngomong sendiri ya, harus sama-sama praktek ya. Silakan alat dan bahannya dikeluarkan. Alat dan bahannya dikeluarkan. Di sana sudah ada petunjuknya ya. Alat dan bahan di sana ada paku. Ada paku ya? Ada. Ada juga jarum. Ada jarumnya? Ada. Penitik? Ada. Ada rantai? Ada. Daun? Ada. Pensil? Ada. Krim? Ada. Kertas? Ada. Penghapus? Ada. Ballpoint? Ada. Ada ya semua, silakan dikerjakan, dipraktekkan itu. Benda yang termasuk benda magnetik dan non magnetik. Caranya kalian gambarkan magnet itu apakah bisa ditarik dengan magnet atau tidak? Tidak bisa. Jadi langsung ditulis. Ya. Nah ini bisa ya. Nah ya termasuk benda magnetik. Kalian sudah silakan taruh gini ya. Tadi apa tadi? Tahu berarti sudah. Nih coba ayo silakan coba sendiri. Ada yang nulis, ada yang bisa. Itu deh sama kelompoknya ya, jangan lupa ya. Langsung ditulis. Ya nih, yuk. Jadi tadi bisa, Mas.
Iya, kan dapat rumus juga tadi. Ya, iya kan? Ya, dapat rumus, Mas. Sudah selesai? Ayo kalau sudah selesai, silahkan presentasi. Perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok silahkan presentasi. Ya, sudah sih. Ya, bagus. Kelompoknya Fiona sudah? Ada apa? Kegiatannya ada tampilnya. Ya. Ayo. Yang sudah selesai silakan presentasi. Perwakilan satu kelompok maju. Ayo presentasi sudah. Ya sudah. Tidak usah dalam Sudah? Sudah, Fiona? Harus lagi harus semua ya. Sudah, Fiona? Berusia. Bentar, ayo bersinu. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda yang bermasuk matematik dan matematik
Perhatikan bunyinya nanti kemudian kita akan dapat. Menghapus, pulpen, ranting, daun, pensil. Apa yang kamu ketahui tentang magnetik? Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Apa fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari? Menutup pintu kulkas dan jam dinding. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan magnet. Mainan anak-anak dan menutup pintu kulkas. Jelaskan secara singkat proses pembuatan magnet. Pembuatan magnet. 1. Dengan cara induksi dengan cara menempelkan. Ya, 10. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya, tidak. Ya, tadi sudah disebutkan. Dia termasuk golongan dari benda magnetik dan non magnetik. Nah, itu juga. Nah, ya. Magnet. Silakan duduk. Yuk. Ayo kelompok lain. Kelompok lain. Ayo. Ayo Fiona. Kelompoknya Fiona. Kelompoknya Ditya. Ya silakan Sita. Sita, ayo. Yang lain mendengarkan, yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik ialah 1 paku, 2 jarum, 3 klip, dan 4 peniti. Benda-benda non-magnetik yaitu daun, ranting, bolpen, pensil, kertas, dan penghapus. Itu termasuk benda non-magnetik. Ya. Jadi kan benda magnetik sudah dua orang. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Sifat-sifat magnet, pembuatan magnet, dan bentuk magnet. Apa fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari? Kompas, dinamo, dan bel listrik. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan magnet. Bel listrik dapat menari benda. Jelaskan secara singkat proses pembuatan magnet dengan cara induksi, dengan cara menggosok, dan dengan cara arus listrik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, belum selesai. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Berarti sudah betul ya? Ya, ayo silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Yuk silakan, kelompok Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama peniti, yang kedua jarum, yang ketiga paku, dan yang keempat klip. Benda non magnetik, yang pertama ranting, yang kedua daun, yang ketiga pensil, yang keempat kertas, yang kelima penghapus, dan yang kelima
magnet. Untuk membuka tutup kulkas gula dalam pintu kulkas terdapat magnet. Jelaskan secara singkat proses pembuatan magnet dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam dengan magnet. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Bagus, silakan. Coba sekarang EKPD-nya sudah selesai, ya. Buku tarik EKPD-nya, dikumpulkan. Sekarang buku ada soal evaluasi untuk kalian, ya. Dikerjakan sendiri nih ya. Dikerjakan secara mandiri soal evaluasinya. Silakan kerjakan. Soal evaluasinya silakan dikerjakan. Ditulis nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen. Silakan tulis nama dan nomor absen. Yang panjang, Bu. Ya, apa? Yang penting bukan namanya orang. Ya bang, betul kan? Ya, tidak apa-apa. Yang penting akuin. Dikerjakan sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Satu kelompok satu. Kerjakan secara mandiri ya, soal evaluasinya ya.
Sudah selesai? Belum. Sudah, Bu. Silakan sudah dikumpulkan. Ayo, Bi. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah semua ya? Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja? Sifat-sifat magnet, ya. Kemudian cara membuat magnet, kemudian macam-macam bentuk magnet, apa lagi? Pengertian magnet, ya itu ya. Nah, magnet itu banyak ya anak-anak, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sifat-sifat magnet tadi sudah disebutkan, dapat menarik benda. Kemudian gaya terbesar terdapat di dua kutub. Kemudian magnet juga mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Oh ya, anak-anak, apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka. Seru ya? Ya. Bagian mana yang kalian suka? Ada yang jauh diskusi. Nah, pada saat diskusi, terus yang lagi pada saat praktek. Nah, pada saat melihat video, ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini, apa yang akan kalian lakukan untuk selanjutnya? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa magnet itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Mengenal sifat-sifat magnet. Mengenal sifat-sifat magnet. Bagus. Apa lagi? Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Terus apa lagi? Macam-macam bentuk magnet. Ada lagi? Pengertian magnet. Tentang Pengertian magnet. pengertian magnet. Nah, tadi apa ya sifat-sifat magnet itu? Dapat menarik benda. Dapat menarik benda. Kemudian dapat menembus benda tipis. Tadi kalian waktu praktikum itu kan kalian pakai kertas kemudian ditempelkan ikut kan? Ya. Nah, berarti magnet itu dapat menembus benda tipis. Itu juga termasuk sifat-sifat dari magnet. Kemudian apa lagi ya sifatnya magnet itu? Mempunyai dua kutub apa saja? Kutub utara dan selatan. Ya. Gaya magnet paling kuat itu terletak di mana? Di kutub-kutub magnet. Kalau magnet yang sejenis itu didekatkan, bagaimana itu kira-kira? Akan tolak menolak. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan magnet yang berbeda itu didekatkan, bagaimana itu? Akan tarik menarik atau menyatu. Lebih tepatnya yaitu
tarik menarik. Ya. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Coba Rizka. Apakah sifat magnet bisa hilang Bu? Nah, apakah sifat magnet bisa hilang? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Fiona. Sifat magnet bisa hilang ketika dipukul dengan benda keras. Nah, ya betul. Sifat magnet bisa hilang itu nanti ketika kalian memukul pakai benda keras, itu sifat magnet bisa hilang. Kenapa? Misalkan contohnya kalian memukul pakai palu, misalkan ya, itu bisa juga hilang. Kan benda keras. Kalau misalkan kalian punya magnet kalau dipukul pakai benda keras, itu pasti sifat kemagnetannya pasti akan hilang. Juga bisa, misalkan kalian membakar magnet itu juga bisa hilang, ya. Nah, itu sifat magnet bisa hilang ketika kalian memukul dengan benda keras, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah jelas. Nah, tidak ada, sudah jelas. Sudah jelas, ya. Coba, baiklah anak-anak, untuk materi kita selanjutnya, ya, kita itu akan belajar topik B, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Kalian kan barusan sudah belajar tentang magnet, dan minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana caranya mendapatkan energi listrik. Ya. Ya, baiklah. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan dimasukkan alat tulisnya. Mau pulang nggak? Ya, silakan dimasukkan alat tulisnya. Ayo kita siap-siap untuk pulang. Sudah? Sudah? Mau pulang ya? Ya, ini punya siapa ini? Dimasukkan, dimasukkan. Jangan ditinggal di sini, ya. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang menikah lakukan. Kalau kau mau pulang duduk senyum manis. Lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Hati-hati ya.